Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Di sini terdapat biodata singkat saya. Nama saya Fitri Widya Mukti, NIM 19 12 11 19, Prodi S1 Sistem Informasi, asal saya Gunung Kidul, Yogyakarta, usia 21 tahun. Di sini ada organisasi yang pernah saya pimpin, yaitu Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Patuk. Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Patuk merupakan sebuah organisasi yang berjalan di bidang kepramukaan, di mana di dalamnya terdapat pengurus kepramukaan dan kegiatan-kegiatan kepramukaan seperti perkemahan, outbound, persami, dan lain sebagainya. Alamat organisasi ini terdapat di Bundar Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta. Jenis organisasi ini adalah organisasi kepramukaan. Di sini terdapat visi organisasi yang pertama yaitu mewujudkan jiwa kepramukaan yang tangguh bertanggung jawab, disiplin, berani, peduli, berpegang teguh pada Pancasila, dan mengabdi pada NKRI. Yang kedua, menjadikan Gerakan Pramuka sebagai sebuah organisasi yang berlandaskan pada Trisatya dan Dasar Dharma, serta mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya terdapat misi. Yang pertama, mengajak dan mempramukakan generasi muda, membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, berlandaskan iman dan takwa atau imtak, serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang ketiga, membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Dan yang keempat, menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Selanjutnya terdapat strategi. Yang pertama, meningkatkan citra pramuka, di mana dimaksud hal ini diperlukan untuk dapat lebih memahami dan sekaligus diminati oleh kaum muda untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya dan sekaligus dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara internal dan eksternal gerakan pramuka. Yang kedua, mengembangkan kegiatan kepramukaan yang sesuai karakteristik dan diminati kaum muda. Hal ini diperlukan karena gerakan pramuka pada hakikatnya kegiatan kaum muda yang memiliki karakteristik dan minat yang khas dan sekaligus sebagai motivasi bagi anggota pramuka dalam mengisi diri untuk selanjutnya dikembangkan melalui program Pramuka Peduli sebagai bagian dari penjabaran program pramuka secara menyeluruh. Yang ketiga, mengembangkan program Pramuka Peduli. Bahwa program kegiatan Pramuka Peduli dimaksudkan untuk menciptakan kader yang memiliki watak dan jiwa patriotisme, memiliki integritas, moralitas, dan keterampilan sebagai bekal bagi kader pramuka yang juga diarahkan pada pemantapan pramuka sebagai kader bangsa. Yang keempat, memantapkan organisasi kepemimpinan dan sumber daya pramuka. Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara struktural, diperlukan adanya konsolidasi yang baik dan teratur dan mendapatkan penyegaran organisasi sehingga dengan sendirinya akan berpengaruh pada kepemimpinan dan kesiapan sumber daya pramuka. Nah, di sini bagaimana memulai proses pemimpin. Bagaimana memulai proses memimpin? Cara saya dalam memulai proses memimpin adalah yang pertama memiliki sikap dan attitude yang baik dan berakhlak. Kemudian membuka komunikasi yang jujur dan terbuka, di mana nantinya kejujuran dan keterbukaan seorang pemimpin dapat dijadikan contoh bagi bawahannya. Lalu membangun koneksi dengan anggota tim dalam artian hal tersebut dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan saling pengertian antara pemimpin dan anggota tim. Dan meminta feedback dari anggota dan memberikan evaluasi serta memberikan reward pada anggota yang sudah bekerja dengan baik.
Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan yang akan saya pakai adalah gaya kepemimpinan demokratis. Karena pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin dan anggota dapat mengetahui tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga sebelum menyetujui keputusan akhir, pemimpin ataupun anggota cenderung meminta pendapat terlebih dahulu, dalam artian pemimpin mengajak anggota untuk mengambil sebuah keputusan. Selain itu, gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kepercayaan dan semangat tim, mengutamakan diskusi dalam memunculkan ide, menganggap setara anggota. Contohnya, pada saat pemimpin akan melaksanakan sebuah program tahunan, maka seorang pemimpin akan mengadakan rapat atau musyawarah untuk membahas kegiatan yang ada untuk mengisi kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, seperti misalnya pada sebuah perkemahan, agar kemah tersebut tidak monoton, maka Dewan Ambalan mengadakan outbound atau game-game lainnya. Kemudian, proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi. Cara saya untuk menjelaskan anggota agar bisa mencapai visi dan misi yaitu dengan membuat forum musyawarah untuk menyatukan sebuah pemikiran yang berbeda satu sama lain. Membuat sebuah sehingga terbentuknya suatu pemikiran dan persetujuan yang sama agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miscommunication. Kemudian membuat target perencanaan atau program yang sudah direncanakan secara berkala dan efektif. Em, Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal dan eksternal? Cara saya menghadapi masalah yang datang baik internal dan eksternal yaitu dengan cara mencari tahu penyebab dari masalah yang terjadi, kemudian mendiskusikan dengan anggota bagaimana baiknya untuk diselesaikan dan mendapatkan solusi atau melakukan mediasi. Kemudian mengatasi masalah agar kedepannya tidak terulang kembali. Selanjutnya, yang terakhir, langkah-langkah konkret yang dilakukan agar organisasi tetap eksis di era milenial dan di era digitalisasi. Menurut saya, organisasi tetap berjalan di era globalisasi adalah dengan mengakali perubahan sesuai dengan keadaan. Contohnya, pada saat pandemi, kebanyakan orang hanya terpaku di depan laptop atau handphone. Dengan kemajuan teknologi yang ada, kita bisa mengajak bersosialisasi melalui media sosial. Salah satunya, kita dapat mengajak kaum muda ikut kegiatan seminar, workshop, dan lainnya. Sekian dari saya, apabila banyak dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.